Evi tewas dibunuh oleh kekasih gelapnya di sebuah losmen di Kota Batu, Jawa Timur. Tersangka Komarudin membunuh Evi karena tersinggung harga dirinya diusik. Apa yang membuat Komarudin melakukan tindakan kekerasan ini? Inilah serial Tabir, akibat kalap kekasih gelap, emosi sesaat yang menghancurkan. Ditutup bantal, lampu mati. Setelah dinyalakan pakai itu, saya lihat bantalnya saya angkat, sudah biru orang. Saya dorong ke tempat tidur, saya ketik dia teriak, saya belum pakai kaos tangan. Evi tewas di kamar losmen di wilayah Sukun, Kota Batu, Jawa Timur. Ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Ahmad Komarudin, pada 17 Juni lalu. Menurut akademisi sekaligus psikolog Universitas Brawijaya Malang, Ilhamuddin Nukman, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan. Salah satunya karena faktor ekonomi. Misalnya melihat berita yang ditampilkan di TV tentang berita pembunuhan yang terjadi di Malang itu. Miris sekali itu karena 4 faktor ini masuk semua. Secara faktor ekonomi masuk, baik itu dari korban maupun pelaku, kemudian faktor situasi sosial juga. Itu kalau misalnya didalami lebih jauh bagaimana relasi antar individu, relasi dalam keluarga, relasi dalam lingkungan, relasi dengan lingkungan interaksi sosialnya, mungkin akan bisa terungkap tuh kenapa kok itu bisa menjadi salah satu pemicunya. Kemudian faktor pendidikan juga itu bisa masuk. Kemudian yang ketiga adalah faktor faktor psikologis. Menurut Ilhamuddin, secara psikologis setiap orang punya kemungkinan atau peluang untuk bertindak kriminal. Dalam konteks ini, itu sebenarnya bukan guyonan itu, bukan. Kalau saya melihat, mungkin si korban itu tidak menyebutnya sebagai guyonan, tapi sebagai pelampiasan kekecewaan atau marah kepada pelaku, sehingga kemudian memicu reaksi balik untuk melakukan tindakan yang lebih keras daripada hal itu. Maka kalau hanya sekedar omongan pengangguran itu sebenarnya tidak akan bisa memicu orang sampai melakukan tindakan kekerasan, kecuali orang itu sudah saling kenal, sudah saling tahu, kemudian ada interaksi sebelumnya, sudah ada beban interaksi sebelumnya, sudah ada beban komunikasi, beban psikologis, beban emosional yang terjadi sebelumnya. Maka omongan pengangguran bisa menjadi pencetus, bukan penyebab, itu hanya pencetus untuk kemudian melakukan tindakan yang di luar kendali. Ada kasus yang terencana, ada juga yang tidak terencana. Dalam kasus ini, pelaku sakit hati dihina korban. Pelaku tersinggung karena disebut sebagai pengangguran. Itu faktor psikologis sesungguhnya. Karena disebut sebagai pengangguran itu sudah menyentuh harga diri, sudah menyentuh sisi emosional, menjadi kalau pengangguran itu menjadi tidak bermakna, tidak punya kekuatan, apalagi tidak punya uang segala macam. Itu akan menjadi pemicu orang untuk melakukan tindakan brutal. Ibarat kata, ketika orang itu sudah sumpah, kemudian banyak masalah yang dihadapi, kemudian tidak punya uang, maka gelap mata untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu harga dirinya. Karena begini, kalau orang tidak punya uang, mungkin dia masih bisa bersabar, tapi ketika disentuh sisi harga dirinya, maka tidak punya uang dan harga dirinya dicoret atau diinjak-injak, itu akan menjadi pemicu besar untuk bagi orang-orang itu melakukan tindakan impulsif, tindakan pembunuhan atau tindakan kekerasan. Dalam kasus ini, korban mengalami luka cekikan di bagian leher. Artinya, pelaku bertindak spontan tanpa bisa mengendalikan diri. Tindakan misalnya ada bekas cekikan di leher, itu sebenarnya tindakan yang sifatnya spontan sebagai bagian dari sebagai tindakan yang dia tidak bisa mengendalikan emosi pada saat itu. Mungkin saja dari situasi-situasinya dia sudah punya beban-beban psikologis yang lain, beban-beban emosi yang lain. Ketika dihadapkan dengan situasi semacam itu, maka muncul
perilaku impulsif untuk melakukan kekerasan. Saya juga harus mengatakan bahwa lalu hal ini kemudian tidak menjadi alasan buat seseorang kemudian tidak kena hukuman gitu. Karena selama dia masih sadar melakukan hal itu, entah karena impulsivitas atau karena hal lain, tetap saja dalam kondisi dia sadar melakukan itu, tetap saja bisa menjadi salah satu faktor pemicu untuk dia bisa kena hukuman juga. Ucapan negatif pengangguran dari korban dianggap sebagai bentuk pelampiasan amarahnya kepada pelaku. Hal ini memicu reaksi lebih keras dari pelaku pembunuhan. Pihak keluarga mengaku senang jika pelaku pembunuhan dapat ditangkap. Sebelumnya, suami korban dicurigai sebagai pelakunya. Sang suami kini bisa kembali bekerja menghidupi 2 anaknya yang ditinggalkan korban. Pelaku pembunuh sudah tertangkap, Pak. Harapan keluarga Pak. Tersa mawon gua enggak saking berwajib mawon apa kasus kula kan betul ngerti masalah ngoten. Ya kayak mbok iki lho Pak ngerai orang